gitu kan. Jadi itu sebenarnya English enak banget, tapi kayak udahlah, namanya juga hidup di Indonesia ya. Di sini tangannya adalah melambangkan bahwa banyak orang di belakang aku tuh yang membantu aku, menopang aku. Mungkin menurut aku ada tahapnya sih. Album itu kan kayak nggak langsung book album gitu. Mungkin emang waktunya aja kali sekarang. Karena sebelum juga aku sangat amat menikmati di saat aku rilis single gitu. Maksudnya aku juga nggak yang apa-apa mesti album gitu. Karena ternyata kemarin rilis single gitu aja pun juga seru dan banyak pelajaran yang aku pelajari. Kenapa harus single dulu, nggak langsung album gitu. Kenapanya itu karena menurut aku di saat kita rilis single itu tuh kayak di saat satu single orang-orang jadi kefokus ke satu single itu gitu loh. Tapi bedanya yang aku rasakan sekarang di saat aku sudah album, ternyata tahapnya harus lebih banyak lagi. Yang banyak lagi tuh dalam arti kan di album aku itu ada 7 lagu baru. Nah PR banget tuh antara satu sampai 7 lagu itu gimana caranya kayak kita ngepromosiin kayak single yang sebelumnya. Kalau single kan tinggal satu single yuk. Jadi ketika kalau fokus jadinya kalau misalnya si album ini jadi deg semua. Jadi oh my god oke satu-satu nih gitu. Aku lebih keriuh bukan lebih deg. Karena jujur lagu-lagu yang ada di album itu semua bukan lagu dadakan sih sebenarnya. Ada beberapa lagu yang nggak dadakan, cuman kayak lagu yang dadakannya dipersiapkan gitu, ngerti nggak? Misalnya ada lagu yang udah dari lama, tapi dipersiapkannya itu serba dadakan gitu. Karena apa? Karena semua tuh kayak ngejar aku album, karena setelah Kisah Sempurna apalagi gitu loh. Nggak mungkin dong tinggal lagi ya pasti album gitu kan. Udah menurut aku juga emang time to album gitu. Terus kayak lebih ke kayak ngatur jadwalnya, karena seminggu tuh recording bisa 3 kali, 2 kali, walaupun itu lagu sebenarnya udah persiapan dari lama dan materinya udah ada dari lama gitu. Awalnya tuh maunya ya cuma 8, ya beda 2 lah ya 8 gitu, atau mini album. Bahkan aku kan maksudnya nggak mau berekspektasi tinggi gitu ya, terus kayak udahlah 10 aja sekalian, karena kita udah punya Kisah Sempurna, Sisa Rasa, Mohon Restu, lagu duet Aku Yang Salah, ada yang lain juga. Jadi kayak udah di 10-in aja langsung, jadi ada 7 lagu baru gitu. Putar Waktu. Kenapa itu? Itu lagunya bukan tentang cinta-cintaan, jadi ada beberapa orang yang kayak Mahal ini kok satu album tuh cinta-cintaan. Kamu tidak mendengar sealbum ya, tapi bilangnya sealbum cinta-cintaan, tidak. Jadi pada waktu itu tidak cinta-cintaan, tentang kehidupan gitu sih. Gimana caranya kita mutar waktu, tapi kan kalau disadari putar waktu itu tidak bisa gitu. Kayak lebih ke kehidupan manusia gimana sih gitu. Ini laguku. Kenapa itu? Walaupun yang naik sial, tapi aku tim ini lagu. Iya sial banyak banget ya. Iya. Aku nggak tahu dari awal sebenarnya ini laguku tuh bukan buat aku, bukan buat siapa-siapa bahkan. Dan itu tuh jadinya chorusnya doang. Dan menurut aku tuh itu tuh sebenarnya lagu enak banget kalau English. Dan itu tuh menurut aku tuh rada-rada English yang kayak harusnya bikinnya rada kayak lagunya Brian McKnight kayak gitu-gitu, harusnya kayak Mary udah harusnya gitu-gitu tuh. Cuman ya namanya di Indonesia, jadi aku rubah aja kayak gitu, mau gimana lagi gitu kan. Akhirnya nggak dirilis bahasa Inggris aja? Aku dikasih challenge sama Mas Efri untuk semuanya di Indonesia aja. Dan Niki juga kayak coba kamu semuanya Indonesiain. Kurang ajar gitu kan. Padahal sebenarnya lirik bahasa Inggris itu lebih enak ditulis dibanding lirik Indo kalau kata aku. Jadi kayak kalau Indo tuh kadang mau nulis apa jadi baku, jadi yang ya kedengarannya cringe. Kalau misalnya English tuh nggak cringe kedengarannya gitu. Jadi
ini laguku nih menurut aku cocoknya sebenarnya English terus agak-agak ke brand Midnight gitu. Itu enak sih. Na 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 gitu kan. Jadi itu sebenarnya English enak banget tapi kayak udahlah namanya juga hidup di Indonesia ya. Nah gini, jadi kadang tuh aku jelaskan dulu sama orang-orang biasanya kayak gini. Itu tuh biasanya kayak gimana ya, kayak segala hal lirik yang aku tulis itu tuh bisa aja tuh kayak cuman penyambung lirik, ngerti nggak? Misalnya kan Sisa Rasa tuh, itu tuh lagu buat mama, tapi ada kata sayang. Berarti kan masa kita kayak ngomong sayang gimana gitu kan kayak pacar, tapi kan itu universal kayak gitu loh Kak, ngerti nggak? Jadi kayak per liriknya tuh aku bikin segala halnya tuh universal gitu, jadi bisa didengar semua orang walaupun menurut aku tuh tentang mama gitu misalnya. Ya interpretasinya tergantung yang dengerin juga gitu. Apa yang aku pikirkan? Kan banyak orang dapat inspirasi ketika ada di toilet gitu kan. I see ya. Kalau ini kayak gitu. Sama, lagi mandi, sumpah itu sering banget. Jadi mandi kan nyanyi nggak jelas. Terus pas mandi itu tuh kayak aku nyanyi nggak jelas, nadanya apa tuh aku bisa abis lagi showeran, tangan basah dong, mandi tangan basah dong. Aku bisa lap, ambil HP terus aku record, karena abis mandi pasti lupa. Beneran, abis mandi tuh pasti lupa. Jadi pernah aku kayak, wah sumpah ini nadanya enak, liriknya juga, ini kok bisa ya tadi aku sepuitis itu gitu misal. Inget kok, karena mungkin saking enaknya aku ngerasa inget kok. Terus kelar mandi lupa. Nggak bisa dipaksa kalau nulis ya. Kalau nulis lirik lagu nggak bisa dipaksa. Aku tuh harus yang konsentrasi banget gitu. Kecuali tiba-tiba ada paksaan yang sangat mendesak nih. Kayak lagu Teh Ocha kemarin. Tiba-tiba nih aku lagi di jalan nggak bisa ikut. Terus verse 2 chorus yang kedua, bridge itu belum jadi. Aku tulis saya sambil OTW tuh nulis, jadinya kayak mereka udah pada kumpul workshop, aku kayak aku kirim itu udah jadinya gitu. Terus akhirnya aku kayak kalau ada apa-apa bilang ya gitu. Jadi aku tinggal ganti-ganti. Kadang yang kayak gitu tuh sesuai aja sama diri aku. Misalnya ada sih beberapa yang nggak puas kadang, cuman lebih ke ya udah gitu loh. Cuman karena aku nulis juga nggak sembarang diburu-buruin gitu. Maksudnya aku nulis juga kayak ini bener nggak ya, ini gini nggak ya, aku nyanyiin lagi, aku nyanyiin lagi waktu lagu Teh Ocha ya, aku nyanyiin lagi, dengerin lagi, karena kan buat Teh Ocha ya nggak mungkin ngawur kan, lagi nih, terus aku dengerin lagi, bagus nggak ya kayak gini, terus aku tulis lagi gitu, walaupun diburu-buru tetap konsen lah. Itu aku kasih ide, jadi waktu itu ide sebenarnya nggak gitu, jadi idenya sebenarnya waktu itu aku pengen backgroundnya putih semua, bajunya putih semua, tapi ada dicoret-coret gitu. Dicoret-coret, tapi coret-coretnya warna-warni jadi colorful gitu. Badan aku colorful, tapi ada tangan di sini, tangan yang warna-warni juga, maksudnya yang kayak kecat-cat dikit gitu. Terus itu tuh sebenarnya melambangkan bahwa dari kata fabula itu kan story, namanya story. Bahwa fabula itu kan nama Latin yang artinya story atau bisa dibilang dongeng gitu ya. Dan itu meaningsnya adalah aku mendongengkan orang-orang yang sedang mendengarkan lagu-lagu aku gitu. Nah itu kalau dari artwork itu dia meaningsnya adalah aku kan pegang kipas Bali, aku berarti orang Bali. Maksudnya meaningsnya saya dari Bali. Selain lagu-lagunya saya ceritakan kamu, saya juga memperkenalkan diri saya di album Fabula ini bahwa saya dari Bali. Ada tangan-tangan yang tadinya nggak jadi coret-coret dirubah di sini karena mungkin biar lebih elegan dan lebih tidak abstrak gitu ya. Kalau sebenarnya kalau aku sih sukanya yang abstrak, yang ngaco gitu loh Kak, bukan yang rapi gitu sebenarnya cuman ya udah kan kita punya tim yang lain-lain, kita harus berbagi suara ya. Kalau aku sukanya yang bahkan aku mintanya yang ada air mata di sini hitam, terus tangannya happy gitu. Aku pengen sukanya gitu-gitu. Akhirnya di sini tangannya adalah melambangkan bahwa banyak orang di belakang aku tuh yang membantu aku, menopang aku. Dan di sini kan ada tangan gelap hitam, kuteknya, kukunya.
Nah itu tuh melambangkan bahwa tidak semua baik dan buruk gitu. Ini kok manusia kok, misalnya memang manusia tuh hatinya tuh cepet banget dibolak-balikin ya nggak sih? Nah jadi kayak aku tuh ngerasa sometimes juga di saat kayak gini yang lagi naik atau apa, aku pengen ngerasain jadi orang biasa gitu loh, yang nggak dilihat, ngerti nggak sih Kak?